Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yogi Ardiansyah. Saya dari kelas 2D Pendidikan Jasmani dengan NPM 192.191.137. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sedikit memaparkan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran ya. Nah, di sini rencana pelaksanaan pembelajaran yang saya buat itu ada dua versi mengenai RPP versi lama dan RPP yang sudah disederhanakan ya, atau yang baru. Nah, perbedaan dari kedua RPP tersebut yaitu dalam dalam indikator pada pelaksanaan pembelajaran, yaitu pada RPP yang lama KI 1 dan KI 2 nya itu boleh dirumuskan, tetapi pada RPP yang baru itu KI 1 dan KI 2 nya itu sebagai indikator yang dirumuskan. Nah, selanjutnya pada RPP lama terdapat tujuan pembelajaran, dan sedangkan pada RPP yang baru itu tidak ada ya tujuan pembelajaran. Nah, dalam RPP yang lama itu terdapat metode pembelajaran, sedangkan dalam RPP yang baru metode pembelajaran itu tidak dicantumkan ya. Nah, jadi pada dasarnya RPP versi yang lama dan RPP yang sudah disederhanakan itu sangat beda ya. Dan dari segi fisiknya pun, dari segi lembaran itu RPP yang sudah disederhanakan itu cukup hanya dengan satu lembar saja. Nah, di sini saya membuat rencana pelaksanaan pembelajaran mengenai aktivitas permainan olahraga bola voli ya, yang dimana materi pokoknya ini sebagai passing bawah. Nah, dalam standar kompetensi inti ini yaitu sebagaimana menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, dan kerjasama, toleransi, damai ya, santun, responsif, dan proaktif sebagai dari solusi atas sebagai permasalahan dalam berinteraksi secara aktif dengan lingkungan sosial, alam, serta menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dan pergaulan dunia. Nah, pada kompetensi dasar yang saya ambil ini yaitu memahami gerak spesifik dalam berbagai permainan bola besar, sederhana dan atau tradisional ya. Nah, pada mempraktikkan gerakan spesifikasi dalam berbagai permainan bola besar, sederhana dan atau tradisional. Nah, dalam indikator pencapaiannya ini yaitu mengidentifikasi berbagai gerakan melempar, menangkap, dan passing dalam permainan bola voli ya, menjelaskan gerakan melempar, menangkap, dan passing bola dalam permainan bola voli, lalu menjelaskan cara melakukan melempar, menangkap, dan passing bawah dalam permainan bola voli. Nah, sebagai rencana pelaksanaan pembelajaran ini ada dalam versi yang lama itu ada tujuan pembelajaran ya, yang tadi disebutkan bahwa dalam versi yang lama ini tujuan pembelajaran itu sebagai indikator yang dirumuskan. Nah, atau dicantumkan ya dalam RPP yang lama. Nah, di sini tujuan pembelajaran itu memiliki keterampilan gerak spesifik permainan bola voli ya, memiliki sikap seperti sportivitas, kerjasama, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, yang ketiga ini memiliki pengetahuan tentang gerak spesifik menggunakan permainan bola voli ya, memahami karakter bola yang digunakan, mengenal konsep ruang dan waktu. Lalu yang keempat, permainan yang sesuai dan dapat memberi pengalaman belajar, kesempatan untuk menggunakan dan beradaptasi dengan gerakan motorik menggunakan pada situasi permainan yang diubah-ubah. Nah, materi yang saya ambil ini sebagai bahan passing bawah, yaitu passing bawah ini merupakan sebuah gerakan atau teknik menerima bola atau sebagai bola pertama kalau dalam permainan bola voli ya, menggunakan kedua tangan. Nah, perkenaan pada ruang tangan di atas pergelangan tangan ke atas samping dengan siku. Nah, seperti apa cara melakukan teknik dasar passing bawah ini, yaitu sikap
badan berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu, dan kedua lutut agak ditekuk. Nah, badan agak condong ke depan, pandangan arah datang ke arah datang ke arah datangnya bola. Nah, kedua lengan dirapatkan dan diluruskan di depan badan. Perkenaan bola pada bidang datar lengan bawah ini dekat pergelangan tangan. Saat perkenaan, gerakan kedua lengan ke atas dengan sumber gerakan dari pangkal bahu, kemudian luruskan kedua tangan. Nah, jadi dalam materi rencana pelaksanaan pembelajaran ini yaitu mengenai passing bawah. Nah, sebagaimana kegiatannya ini, langkah-langkah dalam pembelajaran itu sangat berbeda dengan RPP yang telah disederhanakan ya. Kalau misalnya dalam RPP yang telah disederhanakan itu kegiatannya itu cukup sebagai kegiatan pendahuluan, inti dan penutup saja. Jadi lebih singkat gitu. Tidak tidak sedetail yang dicantumkan pada rencana pelaksana pembelajaran yang versi lama. Nah, kemudian dalam segi penilaian itu dalam RPP yang lama penilaian terdapat di akhir RPP ya. Nah, sedangkan yang baru penilaian ditulis setelah kegiatan pembelajaran. Nah, pada model kurikulum yang lama ini itu pada setiap KD dikembangkan indikator atau penanda. Indikator atau KD yang diturunkan dari KI 1 dan KI 2 dirumuskan dalam bentuk perilaku umum yang bermuatan nilai dan sikap yang gejalanya dapat diamati ya. Sebagai indikator untuk KD yang diturunkan KI 3 dan KI 4 dirumuskan dalam bentuk perilaku spesifikasi yang dapat diamati dan terukur. Nah, dalam RPP yang baru ini dalam catatannya itu sebagai metode pembelajaran tidak dapat dicantumkan ya. Nah, setiap RPP ini harus secara utuh memuat kompetensi sikap spiritual, KD dari KI 1, sosial KD dari KI 2, pengetahuan KD dari KI 3, dan keterampilan KD dari KI 4. Nah, satu RPP dapat dilaksanakan dalam satu kali atau lebih dari satu kali pertemuan ya. Catatannya itu untuk kelaziman atau satu RPP dapat dikembangkan dari KD atau bab atau subbab materi subtema daripada materi yang akan dipelajari. Baik, mungkin cukupkan sekian pemaparan mengenai rencana proses pelaksanaan pembelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.